antara sembuhnya dengan penyakit yang akan muncul, lebih Allah banyakkan penyakit yang muncul daripada sembuhnya. Siapa yang berobat atau bertambah dengan yang diharamkan, andai kata sembuh juga, maka penyakit yang akan muncul gara-gara yang diharamkan tadi dijadikan obat, lebih banyak penyakit yang muncul daripada sembuhnya. Efek sampingnya jadi orang itu lebih besar daripada sembuhnya. Kenapa? Memakan obat atau dalam jenis haram-haram. Di daerah Balikpapan ada apa tuh sate krokodil kan, khasiatnya bina aja daging buaya tuh ini menghilangkan kolesterol. Mungkin sifat daging buaya itu panas kalau lah, jangan menghilangkan kolesterol awal itu. Makan alpukat, jahe bisa juga alpukat kolesterol. Tapi kurangnya alpukat dicampur susu. Ada jadi obat lagi. Kita ini kan tujuh menyampur. Hati-hati. Kolesterol itu jahe. Urut bisa nyoba ibu. Makan bawang mentah di itu diricil-ricil gitu, nah dipotong-potong buat dalam cangkir, andak banyak panas, dinginkan, subuh bangun minum, hancur kolesterol. Ini berumuran si pastaten aja ya. Kalau di sampingnya juga jangan Allah bujur, tapi kalau bisa jangan obat itu jangan. Yang perlu mengadakan mangga itu no. Ini kita nang tuha ini pailah anak Tuhan olahraga itu dua aja ya. Olahraga pernapasan, lawan di jalan, nggak usah angkat besi jangan. Berjalan bebas, putar di Mojami situ, menghadap di Gunung Luas ini, mulai masjid sini ke muka, putar, atau keliling tuh 7 kali putaran kuburan tuh dikelilingi. Ya Allah, baca Allah, berpahala tuh orang semua yang dalam kubur di Gunung Luas. Ya Allah, bukan Allah tuh 7 kali. Uyung duduk. Apa itu? Ayo yang hati-hati. Nah, itu tuh caranya. Kalau minyak apa aja asam urat, itu payah aja stroberi itu lah. Sedikit sehari, tapi orang yang berikut itu memancok mulanya. Ketumbar ya bisa ketumbar. Nah itu orang begeri itu Pak Ibu desa rajin nang sarai-sarai penting kan. Kencing manis. Apa kencing manis? Sau, ulindir, tapi jangan sau anom pada ubira. Termasuk apa? Orang jantung apa? Pulang kali kah?
Kurang kali ada jalan musik kurang kali itu boleh puasa nyata kan? Yuk nang jantung ulang kali, jantung ulang kali termasuk apa namanya itu kencing manis ulang kali juga. Siapa ya ulang kali? Orang nang gejala prostat, tomat, tomat anu tuh nah di anu di apa namanya itu kayak dikukus tuh atau di jus terserah ya. Ada belum caranya tomat, nang tomat nang kalau dimakan, yuk lancar luar biasa. Tomat coba pengen kuasai nggak ulun ada punya bukunya nang dapat dari dokter Hending dan ulun pakai itu menyuruh orang ulun guru kandang guru Haji Mas Rian kalau suruh orang amping dulu lagi gejala batu empeduk macam-macam, batu ginjal macam-macam lain. Tapi kita ini jangan sampai kasih seminggu tenang ada sekali atau sebulan sekali lah mengamak penajaran atau sebulan sekali minum air kelapa nang kelapa dibakar. Itu menghancurkan batu-batu nang mengkristal di awal kita ini. Tapi jangan sampai batunya ganal sudah hanya jam. Nah kayak ini sudah ganalnya, ini harus ke dokter. Ada bapak ibu murid ulun ditanya oleh murid ulun ditanya oleh ke rumah minta doa ulun diponis dokter operasi. Kenapa? Ada batu bisa mengencingnya gue lah. Tersumbat sakit itu bakal. Kapan operasinya? Di dalam minggu-minggu ini panggul baik. Ulun minta tolong doakan dulu. Ya kan? Coba ikan minum nyur yang dibakar. Kayak Pak Bocah membakarnya nukar. Inya 4 jam ya bakarnya itu sekalinya. Di mana tuh orang baik juga? Ini orang bakar itu, tapi jangan dicampuri susu atau setruk menghadap nang jahe nang gula aren itu lah. Ropang tuh. Ini tuh coba. Ini fakta Bapak Ibu, fakta. Ini orang bari kejebleng ya juga. Ini si kucing. Ini ngali kita tambah musim kemarau ya Pak. Nah lalu nyur tadi minum ikan habis apa? Nyurnya kan silahkan kamu makan pakai sendok kan nyurnya itu nak sedot. Coba seminggu ini masih tambah rumah. Coba sekalinya 3 kali minum dalam seminggu itu 3 kali. Wah, sekalinya guru pas bakal nih. Jangan pakai makacin, pakai balancar, berdubi, dari seberdubi. Sekalinya nang kayak ada pasir. Hancur. Hancur. Imbatunya ke dokter memeriksa karena anak operasi di kano pelangkan di rumah saya pulang sekalinya kan ada lagi betulnya ujar dokter kamu mau siapa
Kan dokter bingung. Maulah dokter mau operasi mun betulnya ada. Ulut minum air kelapa yang dimakan. Selesai. Kada jadi gagal ada apa-apa. Sakanya dokternya jadi kalau boleh nukar pintu juga. Ayo yang hati-hati. Ternyata menjaga kesehatan di baik-baik murah, mampu. Jangan menunggu lama. Berat. Nah, ayolah, ngitipin dulu ilmunya. Daripada yang haram, anak tikus lah dimakan, sakit mata, belu kambing lah dia ke mata. Nah, haram. Itu bahaya. Belu kambing ya haram. Nah, selesai sudah itu. Ada pinapayu benar berdagang, apakah orang tuh pinapayu berdagang? Laku Allah berdagang. Ini nama Allah, nang laku berdagang, nang bagus kada apa-apa. Sakalinya apa ay belanja, misalnya memasak atau ngolah wadai apa kanan diulat, bejapai dulu ke sini hanya menjadi cocok kayak payu terima kasih. Keingatan nukar pencok sama dahulu tuh sakanya sih kada bebas rumah kami cocok kan ayo laku nah itu jangan terpengaruh sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi aku sembuh. Penyakit yang muncul lebih banyak daripada kesembuhan tadi. Artinya efek dari yang diharamkan Allah Ta'ala itu dikonsumsinya, walaupun penyakit yang dideritanya sembuh, tunggu penyakit yang bermunculan setelah itu. Nah itu yang penting kalau kita termasuk Pak Ibu ya, makan binatang-binatang yang salah penyembelihan. Makanya dalam kitabnya, ya kita baca lagi. Maka menyembelihnya itu wajib memutuskan mari. Nah, 4 baris dari bawah ke atas halaman 22. Binatang yang jinak, kan binatang darat itu 2 bagi. 1 binatang yang jinak. Maka menyembelihnya itu wajib memutuskan mari. Nah, mari itu apa? Tempat pernapasan kan? Makanan kan? Makanan. Kalau holkom pernapasan. Nah, keduanya tuh wajib putus. Wajib putus. Apabila ada putus, ada sah lagi penyembelihan itu. Yaitu tempat lalu makanan. Nah, itu mari kaldan holkom dan napas. 2 wajib. Ada sembarangan bang. Kalau orang tuh menyembelih sapi baik. Nah, sakilan tuh dari telinganya tuh. Kalau menyembelih kambing, saya ini dari telinganya. Nah, ada anunya. Tuh orang penyembelih paham masalah itu. Yang diperhatikan tadi marinya tempat makanan. Kelaluan makanan lawan pernapasannya itu uratnya itu harus putus dua-duanya. Nang ngalih ini Pak gue anu guru ini itik kayak Pak Bibik tuh
Kayak apa gitu? Semalam tuh lu menyembelih guru, putus guru, lawan kesamuannya putus, habis lehernya. Ada apa lagi? Tapi itiknya gue buka, ada bapaknya mati juga. Halal lah guru, halal. Imbahnya guru belum tumbang, iya. Itik itu terlambat matinya. Bila sudah putus, ada apa lagi? Kan ada ragu-ragu lagi. Orang dikurung, biarkan dia di mana kali kurung dikurung dalam 16 koma. Biar dia kelapa-kelapa situ. Berarti kan sudah putus lehernya tuh kan apa lagi? Jangan ditumbang-tumbang, ada mungkin juga hidup. Ya apalagi makan. Nah ini tumbangnya, nah kayak baunya. Padahal itu sebenarnya sudah mati kok. Nah, bangkai menyakiti binatang sama ya ayam ditabrak mobil, kita cepat aja sembeli ada disembeli pun mati juga. Maka hukum menyembeli tadi bangkai, orang tunggu dulu sampai hidup, cacat betisnya patah, ada apa-apa sembelih ya. Lalu ayam itu mati sembelih, bukan mati ditabrak. Tapi kebanyakannya kita tuh cepat kayaknya mati. Nah itu yang bisa bangkai. Yang tahu ini penting lah. Ini rahasia di sini. Kalau kita muncul menyembelih, darahnya itu keluar ada. Keluar. Daging itu sehat. Kalau kada disembelih pun mati juga, daging itu menyatu dengan darah itu menyatu dengan daging. Kalau sehat, Islam itu paling ketat. Hukum Allah Ta'ala ini kada dalam mencelakakan, semuanya menyelamatkan. Kenapa guru? Dia kan guru kelapa ayam itu ditabrak mobil. Kenapa guru maka kada boleh sembelih? Itu ada namanya hayatul mustaqirah. Dalam fikih ada hayatul duha. Hidupnya ayam ini andai kata kada disembelih, dia hidup dalam disembelih. Nah berarti dia mati disembelih. Kalau dia tidak disembelih, tetap aja dia mati. Waktu kelopak-kelopak ayam tadi ditabrak tadi, gegah-gegahnya kita sembelih, padahal kalau disembelih tetap mati juga. Itu namanya hayatul duha. Itu bangkai. Makanya tunggu dulu. Kalau ditunggu boleh mati, berarti ada halal itu dikonsumsi. Sebab kalau dia itu mati disembelih, darahnya itu memancar keluar, daging itu sehat. Apabila kada disembelih pun mati, lalu disembelih, darahnya itu terpendam di dalam daging-dagingnya itu kalau sehat. Penyakit bermunculan di awal kita ini saya udah tahu ya. Penyakit itu aneh-aneh. Karena kita nih maaf kada hati-hati. Kayak apa dulu kita makan ayam maaf di KFC mana-mana tuh seruan. Kita tidak mana itu. KFC di mana-mana tuh. Arahnya itu dulu. Kita kan tahu. Selama orangnya muslim dan paham kata ini halalnya kan. Kadang kayak apa? Kalau pada halal kayak apa? Kayak tahu. Sari KFC pulang mengingatnya. Kayak apa? Namun ulun melihat dua wong Solo, lain lagi wong Solo ini dasar pelitinya dia. Dasar bujur sakit bujur kayak entah memang lain runya. Guru hakim Allah yarham sidin kebagian masing jadi kan tulis sekarang tahu ini masih berkisah di Mahat Ali itu wah ini sidin berat nggak paham
Satu mobil ayam tuh, nah satu mobil dibuat masukkan ayam ke mesin, langsung kalau ke mesin daging ayam siap untuk dimasak. Pertanyaannya Bapak Ibu, halal haram ayam muda itu? Haram. Mesin baik, berarti kan disebut mesin. Coba hidup ayam itu dibuat ke mesin, disiksa ayam itu, bangkai semua masuk ke parut kita. Pak Ibu kita makan langkai itu, nah ya tuh nang kuat hafalan ada kuat ayam, yang kuat ingatan ada kuat, yang rajin beribadah tambah malas. Karena pengaruh dari yang tidak halal itu lebih. Supaya cepat paham biar hidup urut sama. Berhari baik urut pernah mengisi kendaraan urut pakai bensin, kan bisa dari. Sakarnya ada hidupnya nih, ada tapi mau jagoannya ini dicampur minyak tanah, dicampur minyak tanah, beri minyak tanah murah waktu zaman bensin. Wah ini malam masa dicampur pertalite lah, larang minyak tanah. Safarinya baik gue kayak apa bingkel dikuras, bersihkan semua mesinnya. Itu perumpamaan bercampur ya, kayak pajalan yang ada itu. Kendaraannya merespon kalau tercampur awak kita bang. Itu tuh penting benar. Jagalah dari makanan yang masuk ke perut kita nih nang halal dan nang diminum yang halal. Masalah kita saruan atau kita di luar, kita baik sangka. Nang kita makan nih dulu nang halal. Kalau pin kemana-mana betapung dulu, udah ingin apa? Dijual, jadi jangan makan. Nih makan betambah hanya betapung. Nyaman kan dulu ini nyaman hanya urgent aja. Namanya kan terus itu dia nyaman kan dia dagingnya urgent hawi. Apa yang makan dulu? Betapun. Mau dibejar baru dikata gue betapun makan apa? Coba di Kalteng sana. Malah dibeli, tapi mau dibeli itu cari nasi padang lagi. Hati-hati. Bagi ayam tuh Pak Boy, apa marahnya itu semobil dibuat dari mesin, keluar langsung daging siap digoreng. Maaf lagi lama hadir. Belum pernah Pak Boy lah makan di suatu rumah makan, pas kebetulan ayam punya habam ketika ini ada darah nih, ada jadi bulu lagi masih makan, ada darah di muka ayam tuh di muka ada darah. Makin makan iwak ada darah, makan gimana? Oh, iwak nah ada darahnya nah, dimakan lah. Halal darah iwak itu dimakan, karena bangkai iwaknya halal, apalagi darahnya. Karena iwak kan bisa beli halal. Kita ini nah. Apabila tak makan pailang haram-haram,
hilang akal. Iya Pak Ibu, anu sudah mamalilo pikon ada pikon itu pengaruh makanan haram tuh. Kayak apa hendak ingat Allah pikon anu sudah pikon. Oke, Tuan Guru Ki Haji Lukman Talwa, muridnya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Sidik, umurnya 140 tahun, tapi meninggal pun ada tikun. Umur Sidik itu 140 tahun. Tuan Guru Ki Haji Lukmanul Hakim keluar tanpa keluar situ. Sidik itu muridnya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sidik sama Mukti Indragiri Riau. Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Sidik itu anaknya Tuan Guru Muhammad Apik, nama Al-Wasi Al-Karam Martakurat yang kulit itu, yang dikenal Datuk Landang. Makamnya di luar makam Datuk Kalampayang. Tuan Guru Muhammad Apik itu. Kuitan Sidin, makamnya di Tungkarang, hendak pian ziarah ke bini Datuk Kalampayang. Biduri sama Bajut, Tuan Bajut, Tuan Biduri ada di Pembarang situ. Anak masuk pula ke Ubasidin, sebelah kanannya pada jalan tuh ayah dan Landang. Dia ada gitu, walaupun kan berubah. Itu anak Sidin tuh ya nambah karamat nama Masjid Al-Karam Martakurat yang kulit itu. Anaknya Tuan Bu apa ayahnya tuh ya ayahnya Datuk Landang ya di Tungkarang. Datuk Landangnya ya Muhammad Apik itu di Datuk Kalampayang di luar makamnya. Nah, Datuk Landang atau Tuan Guru Muhammad Apik itu diisi anak Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sidik. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sidik ini diisi murid Tuan Guru Lukman Hakim yang 140 tahun umur, ada mengalilo. Ini orang menjaga makanan baik-baik, maka tapi mau pikun-pikun ya tidak korupsi itu. Jangan merasa dosa. Pikun dulu, air dosanya yang merasa. Datang di mana orang korupsi itu merasa dosanya. Nah kata situ tuh dulu ini tahu semua. Dengan alat yang tajam, nah kita pisahkan dengan alat yang tajam diasah parang buruk tuh baik-baik. Idza dzabhtum fa'asilu dzibhah ya Rasulullah. Apabila menyembelih, sembelihlah dengan pisau yang tajam. Nah ini ada ini orang menyembelih jangan bertambah Rahman Rahim ya. Karena kan kita menyembelih Bismillah aja cukup, jangan Rahman Rahim ya. Kan Rahman itu kasih sayang, Rahman itu kan pemurah, Rahim itu kasih sayang. Sedangkan kita menyembelih itu kan bukan kasih sayang. Ini ilmu illegal logik. Dari kita menurut pahaman anak itu masa Bismillah dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim itu tetap dirulur. Nah dimaksud kasih sayang itu pisaunya tajam. Ayo hati-hati. Pisau yang tajam. Sadar. Nah, sadar itu Pak Ego catatan ulun gaharina benda yang tajam. Apa aja benda yang tajam seperti sambilu. Lain sambilu tuh sambilu dari orang tua berkisah aku dulu bersunat dari lo sambilu. Orang tua di sini ada apa? Nah, ada ya, berarti pinang sambilu. Wah ini ulun lah gunting beri. Wah ini pakai sinarasa langsung kari. Kenapa pakai sambilu? Menyembelih. Yang penting putus kedua-duanya. Dan kaca, lawan kaca boleh juga kaca nyembelih. Yang penting putus. Kalau baik kita ini di mana kalau orang minta sembelihkan dari itu kada ada bisi parang, ada pempol semua ada kaca, kaca
langsung boleh. Dan sunat memutuskan dua aurat yang di atas lehernya. Nah, di atas lehernya. Iya tadi sunat memutus aurat yang di atas lehernya. Nah, aurat apa namanya tuh? Belum lupa namanya. Pokoknya nang wajib lah, nang putus wajib dulu. Nang wajib diputus, yaitu keluar napasnya dan makannya. Ini memang ada uratnya juga, uratnya tuh urat napas kan tuh nang penting putus. Nah itu tuh, ya darahnya memancar. Ya nyaman di pakai gue apa kalau sapi itu nyamannya tulang. Nah udah sudah karas tulang sudah tuh. Sapi, kambing, nang ngalih ini ayam. Pokoknya paget sah. Ayam paget biar ada apa? Itik paget ada apa? Nya pasti mati, tapi belum ngelawas. Kurung dulu. Tablakan di kurung itu bukan. Nah, tarabang laginya. Tapi yang ada melihat lagi ujung-ujungnya mati, sakanya pakai gue di bawah rumah rumahnya Inor misalnya. Ayam tadi berputus, bolehlah diambil. Maksudnya bolehlah dikuliti, dicabuti bulunya dimakan, boleh nggak ada? Ulut betak mah boleh nggak ada? 2 hari sudah, hanya ketahuan bohong sudah. Boleh nggak? Tapi yang sudah buruk apa? Terennya, walaupun mati disembelih, tapi sudah ketemunya 2 hari atau 3 hari. Lain di kulkas, itu lain pulang pakai gue. Ini hati-hati juga nih, boleh. Mau sudah 2-3 hari buruk, sudah mati, busuk sudah, ada sehat lagi dikonsumsi. Mau iwak bang, busuk, boleh. Buat wati bang. Ya itu berarti ayam itu pagi misalnya disembelih halal tadi makan, lalu dikurung dulu, pokoknya jam lari-lari matinya hanya di ini imba disembelih putus larinya 3 harinya ketemu. Nah ibu itu keren sudah malahnya. Pada sehat Pak. Ayo pamang hadir maaflah. Belajar makan iwak. Belajar makan iwak. Nyangka halal terus. Dan sarik minang bidul ayam nih. Kadang itu Pak. Maksudnya mau ayam kita daerah kita halalnya kita keluar daerah itu ada tahu. Dan membaca bismillah. Nah apa titik-titik tuh maksudnya bismillahirrahmanirrahim tuh alif lam khatu dan seterusnya ila akhirih, maksudnya berarti bismillah titik-titik teruskan. Bapak guru tiket di sini bismillah guru, titik-titik itu maksudnya rahman rahim di situ tuh buktinya ada alif lam kha, maksudnya ila akhirih teruskan. Jangan dibaca bismillah Allahumma, salah baca kita. Dan menghadapkannya ke kiblat ulun betakun sunat kewajiban. Ini sunnah. Nah ya Allah berarti menghadap ke kiblat waktu yang beri tadi sunnah. Kita mengarahkan ke kiblat, makanya menyembelih sapi arahkan ke kiblat sunat. Soalnya tak paling darah kiblat sunat aja. 2. Binatang perburuan binatang liar.
maka menyembelihnya itu menurut apa tuh? Kemungkinan. Nah, kemungkinan kayak apa? Nang penting inya mati. Apa tuh binatang liar itu? Kijang, pelagu. Itu bisa tuh buat perburuan anjing. Kayak apa tuh? Bakas gigitannya tuh buang. Kalau nya masih hidup, beli itu. Nah itu nanti kita bahas insya Allah minggu depan. Binatang liar itu tak terpanjang permasalahannya, termasuk non bisa menembak, ya lah, kayak apa kan? Berbismillah kalau menembak. Pada awal bisa makan. Buburnya pun baik-baik, hasil ditembak. Kalau inya ditembaknya kakinya aja, sayapnya sama digubur karena ranting pohon atau leher mati bangkai. Nah, orang menembak tuh ada cara-caranya. Minggu depan kita bahas menembak itu insya Allah. Nah, guru sekolah ini harap menembak. Supaya tahu. Kitab sebiji lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Halaman 2 baris ketiga dari atas ke bawah. Dan esa-iya pada sifatnya, nah itu mulai situ. Artinya esa sifatnya tiada berbilang kudratnya. Sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui 20 mulai wujud sampai mutakalimah. Nah kita jangan masuk di situ. Kalau kita masuk di sifatnya Allah, berarti kita menyamai sifatnya Allah lainnya. Nah ini tuh coba. Esa iya Allah pada sifatnya, artinya tiada berbilang kudratnya. Kita ini jangan merasa kudrat, artinya kita jangan merasa kuasa. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berbahaya sekali Pak Ibu orang nantinya jagau-jagau. Nah, bukan bertauhid sombong tuh. Mungkin takut-takut, tahan becok, tahan macam-macam tuh. Rasa kuasa, rasa kuat. Padahal Allah Ta'ala ada asmaul husnanya, yaitu kuat, ya qawi, ya qawi. Kita nih kan karena kada belajar tauhid, lalu kudratnya yang Allah miliki, seorang merasa yo rasa kudrat. Berarti dua hanya kudrat. Aku nih kudrat, Allah kudrat. Nah ya, syirik. Pagi Nina, Dainyo, Ninom. Ini orang bertauhid. Banyu ini lewat piring pun angkat. Kalau kita ada fondasi ilmu tauhid, kita mengangkat bujur, tapi malam-malam kita mengangkat. Berarti tetap kudratnya, kudrat itu miliknya Allah, bukan milik kita. Terus ini rahasianya lagi lah. Mungkin belajar tauhid lah di mana-mana. Apabila ulun ini merasa ulun mampu mengangkat, karena Allah meletakkan kudratnya di tangan ulun, berarti berlepaskah kudratnya Allah tapi pindah ke tangan ulun, syirik di ulun.
Pokoknya nak kudrat itu hanya satu, yaitu Allah. Waktu ulun mengangkat ini, Allah menolongkan ulun. Ini keyakinan, bukan disambat. Tapi orangnya pengajian kita sambat. Apabila ulun merasa punya kemampuan mengangkat cangkir, ada pernah ulun belajar tauhid bahwa Allah yang punya kekuasaan, ulun rasa kuasa mengangkat cangkir, disitulah ulun syirik. Syirik itu banyak teribu. Kalau belajar tauhid dari seluruh segi syiriknya bermunculan. Orang tuh mencabut tiang, mencabut. Sini aku cabutnya, mintunya ada kawat. Ngegancang, cabutnya. Nah, yang Allah merasa kuat syirik di situ. Coba mau kada belajar tauhid, menghadap Allah baik-baik bangkrut dari pahala. Makanya tiada berbilang kodratnya. Berbilang tuh minimal berapa? Dua. Apalagi ketiga. Napa kayak ini lah, nah, itu kekuatan tuh, rasa kuat tuh, nah masuk. Coba main langkah itu berremian aja, nah kan apa? Tapi mau merasa seorang yang kuat, iya dan karena mengakui sifat Allah di diri itu nggak syirik. Ayo mungkin kita akan belajar. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini apa yang diblokir itu? Ulun ini lah membaca kitab. Ulun merasa punya kemampuan membaca kitab. Mulut ulun ini dilepaskan diandak di kitab ini kalau baca. Beratlah. Kalau kita belajar bujur baik-baik, bisa tertanam di hati kita syirik. Karena dua kudrat itu Allah Ta'ala kudratnya, aku kudrat. Tapi kudrat yang ada pada Allah diberikannya ke aku. Ada mau. Tetap yang kudrat itu Allah. Kita digerakkan oleh Allah, kita dirukukkan oleh Allah, kita ditidakkan oleh Allah, kita disujudkan oleh Allah, kita didudukkan duduk antara dua sujud oleh Allah, kita disujudkan kembali oleh Allah. Nampak perbuatan Allah di diri kita. Bukan kita merasa mampu bergerak, tapi kita ini digerakkan Allah. Jangan lupa iya karena berdua ya nasta'in. Buat iya karena nasta'innya itu jangan hilang. Namanya mana kita mau belajar lain. Ini jangan menjauh masalah ini guru yang mampu. Merasa guru pantas syirik. Berarti ada orang kami guru kepian permasalahan ini jer si anu pian jenang mampu menjawab ini. Apa ngaruh ulang kata-kata tadi? Kenapa? Paling-paling kayak sama ayah pada kada tahu juga. Nah, ayah kenapa karena masalahnya minta maaf ayah ulunnya anu dia menyampaikan ilmu keguruan juga. Nah itu dia. Meminta ini bang. Orang menurut guru di jalan mampu ada tak salah ikan tas ini. Jadi hantu saya komando ngalinya ada. Coba pernah hadir keluarga ini semuanya nang kaya wayang jalan dalam ini. Ini wayang itu bergerak apa yang tak bergerak apa? Nang menggerakkan wayang bergerak itu. Nah, betik kudrat itu kan ada pada wayang. Kudrat itu ada pada dalam saja. Wayang itu kan ada punya kudrat. Tapi lewat wayang kita tahu kudratnya dalam. Nah, nyaman sudah.
Nya keterangan dulu, nya kesimpulan. Makanya bukan wali-wali Songo yang berdakwah supaya kurang tauhidnya kuat. Satu lagi lah dibagi doa. Nabiullah Ibrahim itu Pak Ibu dalam keadaan terikat melihat api berkobar. Api berkobar. Ujar Nabi Ibrahim, ikam api kada mampu membakar aku, ikam tu kada punya kudrat membakar aku, ikam kada punya kudrat mematikan aku. Nah, itu Nabi Ibrahim orang Nabi. Itu boleh Nabi, Nabi itu kada dicontoh. Nah lalu Nabi Ibrahim itu baik-baik diikat, kan Allah lagi sini. Tapi di ketika melihat api berkobar dari Raja Namrus ini, api berkobar ini, ikan api ya, kadang punya kemampuan membakar aku. Kalau Allah mematikan aku, itu izin Allah. Api ya, ikan memati aku, ikan mana kau mematikan aku, api ya, kecuali Allah mengizinkan ikan aku mati, yang mematikan aku Allah bukan ikan api ya. Mau kita kira-kira mati jiwa, mati atau mati, maaf, waktu itu kita Allah mati apa? Ayo Pak Mari hadir. Allah ini menyampaikan, Allah menjaga jiwa supaya jangan tak pindah. Nang mematikan itu ada yang sanggup selain Allah, ada yang sanggupnya. Semuanya itu adalah izinnya Allah. Ayo, Allah ada. Nah ini pentingnya. Mati juga Allah. Siapa? Nang sanggup mematikan itu siapa? Ada yang lain kecuali Allah. Sebabnya boleh macam-macam sebab mati itu, tapi tetap satu yang menghendaki kita mati dengan sebab itu tetap satu itu. Nah, ada kalau nang kudrat kecuali Allah. Penting baik. Boleh ingat musim COVID dari itu. Dan ujian iman ya. Ujian iman itu baik betul. Andai kata Pak Bulan musim COVID itu Dajjal muncul, kita ini jadi pengikut Dajjal. Anggaplah COVID itu Dajjal kan? Sampai kalau ngomong di setiap pulau jadi COVID. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus berusaha berikhtiar supaya jangan kena COVID, tapi bukan COVID yang mematikan itu hanya Allah. Orang diserang serangan jantung, sebabnya meninggal karena serangan jantung, tetapi Allah yang mematikan, sebabnya bisa serangan jantung. Karena orang meninggal tidak harus ada sebab. Kita orang baik saham COVID tidak mematikan, yang mematikan adalah Allah. Sebabnya bisa juga kena COVID, tapi mati kada selalu ada sebab. Tonton ulun baik apa jadi khatib, kemudian jadi imam, jadi panitia. Maaf dulu lah, untuk sementara kami ampihi dulu jadi khatib. Untuk sementara kami ampihi dulu jadi khatib. Biar nyindir COVID kalian mematikan memang tadi. Si syirik ini, tapi perlu coba syirik dia saling keluarganya syirik. Apa jawaban ulun? Terima kasih. Ulun hanya tugas menyampaikan, tidak ada yang sanggup mematikan kecuali Allah. Selesai. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ulun aja yang sanitizer ada di mobil. Mau kayak ulun memakai sampai ulun ke suatu masjid masuk ke biliknya itu disamprot rumahnya
sambutan itu mati juga nggak caranya bilang nak ada bernapas tapi tetap dia pun nama mati itu bukan sambutan tapi Allah asal ada pemimpin lu jauh lagi seorang mandi sudah bodoh sudah disangkut pulang coba kira-kira Nabi Ibrahim dengan keyakinannya itu baik. Akhirnya turun ayat yang kuni badan wassalamu alaihi menghindari jarum kena COVID itu bujur sudah. Protokol kesehatan bujur sudah. Keyakinan kian itu nang salah nang mematikan COVID. Sedang pacah kena kancani pun. Karena tidak ada berbilang kiblatnya itu dan tiada berbilang kiradatnya minggu depan sambung kitabnya tipis diurai panjang lebar kita bersabar membaca kitab Datul kalau kita baca seadanya untuk mencepat tapi sayang ilmu yang terpendam benar-benar di sini kita mudah-mudahan panjang umur semuanya kabul hajat kita. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi huruf kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi huruf kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi qadri Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi warqil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ramlil kibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rumumi wal diwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma aghlaqa alaihi layl wa ashra alaihi nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi anfazil ghalail. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi yawmi samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'il khalqi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil muhajjalin wa syafi'il mudhibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wal a'immatil mawqin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i was salihin wa al-qadhi ajma'in min ahli samawati wal ardina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin anta rizquna wa jibil hadirin wal hadirat sihhah afiyah wassalamu fid din wal dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.